Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jika dalam satu hari ini ya sampai jam 4 sore, kita di Johnson, Indonesia. Sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu ya Mbak Dida sebentar ya. Berdoa buat diri kita, buat saudara kita, buat keluarga kita. Semoga sehat selalu dan berkah. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Ya, oke. Sekarang tadi sih saya udah nanya juga sama Mbak Dina mengenai apa bisnisnya, lalu apa hambatan yang terjadi saat ini terkait dengan logistik ya. Mungkin boleh tambahkan lagi Mbak Dina, apa sih hambatan yang terjadi? Tapi nanti Boleh Pak, silakan. saya sarankan begini. Udah berapa lama di logistik Mbak Dina? Saya di logistik kira-kira hampir setengah tahun lah Pak. Tapi Tapi di sebelumnya, Satkom sendiri sudah mau 4 tahun. sebelumnya pernah di bagian lain sebelum di logistik. Iya, di bagian lain di Satkom juga. Di Di Satkom juga bagian bisnis, bisnis, procurement lah ya, vendor management gitu ya. HA. Oke, lumayan lah pengalamannya. Baik. Oke, kita mulai materi. Nanti gini, pada saat saya pemaparan materi, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung potong aja, nggak apa-apa. Izin Ya boleh bertanya Pak. langsung, nggak usah selesai. Kan kadang-kadang case-case tertentu itu hampir sama persis dengan kondisi di Mbak Dina, langsung aja potong. Baik, saya coba tampilkan materi. Nah, jadi kalau kita bicara warehouse ini kan sebenarnya begini, 60-70% aset perusahaan itu ada dalam bentuk stok. Gudang yang bagus itu sebenarnya tidak ada gudang. Kenapa? Karena top management selalu ketika ada review meeting, bagaimana kinerja organisasi bisa dicapai dengan baik. Karena kan konsep semua company itu bagaimana menciptakan keuntungan. Sementara keuntungan itu ada dua aspek yang mempengaruhi. Yang pertama biaya, yang kedua laba. Jadi kalau digambarkan begini, dan ini saya coret-coret aja izin ya, di papan ini, saya anggap aja di papan tulis nih. Jadi harga jual itu dalam sebuah bisnis itu ditentukan dari dua faktor. Ini saya gambarkan misalnya, ini grafik biaya, ini laba. Ini aja deh. Ini harga jual ditentukan dari dua faktor. Ini saya gambarkan. Memang ada dua. Satu, kita diminta untuk jualan sebanyak-banyaknya. Satcom harus mempertahankan reputasi dengan customer, sehingga minimal ada repeat order. Bukan hanya BRI yang menjadi sasaran kita, mungkin bank-bank lainnya. Ini meningkatkan profit dengan cara meningkatkan market lah, jualan bahasa kita. Yang kedua, dengan cara melakukan cost reduction strategi. Apa ini cost reduction strategi? Menurunkan biaya yang muncul di lantai proses. Karena kalau biayanya diturunkan, sudah pasti harga jual tetap, maka dampaknya laba naik. Nah, wilayah bagian logistik ini adalah wilayah bagaimana kita diminta untuk menurunkan biaya. Karena bos kita pasti bilang begini, Dinar, ya Pak, ada berapa stok yang ada di gudang kita? Sekian banyak Pak. Berapa ya uangnya? Sekian miliar Pak. Sekali Nak, tolonglah kau turunkan Dinar. Stoknya harus diturunkan, karena itu uang. Jadi kita harus meminimalisir dengan cara mengefisiensikan biaya uang yang kita simpan dalam bentuk aset. Baik Pak, saya data dulu. Tapi kita punya project manager. Project manager juga sama. Terserah kamu lah, Dina. Kamu mau vendor kan, kayak itu stok, kamu mau simpan kayak terserah kamu lah. Karena itu buat kami yang penting, ketika barang tersebut kami butuhkan, harus dalam keadaan tersedia. Gitu. Maka manajemen logistik itu sebenarnya kita diminta untuk menjembatani dua kepentingan. Satu, kepentingan top management untuk menurunkan biaya. Kedua, kita punya kepentingan bagaimana menjamin para project manager agar kebutuhan spare part, alat-alat yang menjadi supporting pendukung project bisa terpenuhi. Jangan sampai ada yang delay.
atau barang rusak, barang kecampur, salah kirim, jumlah kurang. Oh ini biayanya gede banget sebenarnya kalau diteliti. Kita kirim barang misalnya paket satu kontainer misalnya, udah lewat laut, lewat kapal, cas. Sampai di sana tiba-tiba ada satu dua komponen yang kurang. Padahal yang salah bukan kita. Ada orang packaging kan di tempat kita. Kita sesuaikan dengan nota yang beliau minta, tapi ternyata di nota itu nggak ada, tapi komplain. Kenapa barang ini nggak ada? Kenapa barang ini nggak ada? Kita sedang jalan proyek ini. Kenapa ini nggak ada? Ini berhenti nih. 5 orang, 10 orang, 20 orang anggur gara-gara sepeda penting nggak ada dicek. Loh kami kirim sesuai dengan nota yang Anda minta. Enggak, kemarin nggak ada. Coba kita cek. Oh iya benar, mohon maaf. Di notanya tidak ada. Ya iya iya. Ya sudah, kirim aja lewat pesawat. Kirim lewat pesawat berapa uangnya? Belum lagi bicara di situ kalau dia sangat urgent, super urgent, top urgent. Jadi memang gudang itu, warehouse logistik ini, saat ini departemen yang kita sebut dengan profit center. Karena begitu banyak biaya yang muncul dalam proses. Nah, jadi sasaran kita dalam satu hari ini terkait dengan inventory management, ya sudah jelas kita ingin memahami pentingnya inventory, manajemen inventory, faktor-faktor yang mempengaruhi productivity, termasuk bagaimana sih gudang yang baik. Nanti ada konsep namanya 5S nih. Ada lagi just in time inventory. Izin saya mau review dulu, Mbak Dina. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Terlalu kecil? Mohon petunjuk. Agak putus-putus sedikit, Pak. Oh, ya baik. Mungkin agak ini ya. Baik, nanti saya coba cek lagi. Sekarang bagaimana, Mbak Dina? Sudah lebih baik sih dari yang Oke. tadi. Siap, terima kasih. Nah, mengapa kita perlu gudang? Pada prinsipnya gudang itu kan simpel. Maksudnya simpel,